Berdasarkan buku catatan A.A. Ruhyardana dan Ia Rabi'ah, cucu mantanku Pager Ageng Bapak Haji Muhammad Kahfi, yang berjudul Sejarah Pager Ageng Tasik, disebutkan bahwa Pager Ageng merupakan sebuah kabupaten yang wilayahnya cukup luas dan berbatasan dengan Sungai Citaduy. Dalam Babad Priangan karangan D. Hans, batas utara Pager Ageng adalah Cirebon, Sumedang, Talaga, dan Panjalu, berarti lebih luas dari batas yang ada saat ini. Sebelah timur adalah Galuh, timur laut adalah Sukapura atau Tasikmalaya, dan barat adalah Limbangan, Kabupaten Garut. Dari cerita keturunan Prabu Pucuk Ulum yang memiliki 3 orang anak, yaitu dalam Sandaan yang menetap di Pager Ageng, dalam Monaperi yang menetap di Talaga, dan Prabu Liman Sanjaya yang menetap di Limbangan. Pager Ageng pada masa lalu, ada yang berpendapat bahwa Pager Ageng ini adalah mengacu pada pengertian sebuah benteng penjagaan di sebelah utara untuk menjaga banyaknya keramat-keramat yang ada di daerah itu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa benteng tersebut bukan dalam arti sesungguhnya, melainkan berkaitan dengan posisi atau letak geografis Pager Ageng yang berada di antara 3 kaki gunung, sehingga dianggap sebagai tempat untuk melindungi beberapa hal penting yang ada di Pager Ageng, keramat-keramat yang ada di Pager Ageng. Dalam wawacan sejarah Pager Ageng karya Muhammad Usman, disebutkan bahwa Pager Ageng berasal dari kata pauguran ageng atau kekacauan besar. Hal ini dikaitkan dengan peristiwa adanya sisa-sisa pasukan dari Pangeran Diponegoro, pimpinan Sutawijaya, yang melarikan diri ke wilayah Ukur. Saat melewati Tarikolot atau Pager Ageng saat ini, pasukan tersebut membuat suatu kekacauan. Nah, inilah yang disebut dengan pauguran, kekacauan, yang mengakibatkan terjadinya konflik dengan masyarakat lokal, pasukan lokal yang dipimpin oleh Jagabaya bernama Arga Gurnita. Nah, Arga Gurnita ini saat ini namanya diabadikan menjadi nama Karang Taruna Kecamatan Pager Ageng untuk menghargai dan menghormati jasa-jasa beliau untuk wilayah Pager Ageng. Sutawijaya yang saat itu merupakan pimpinan dari sisa-sisa pasukan Pangeran Diponegoro terdesak oleh pasukan Arga Gurnita, sehingga pasukan Sutawijaya melarikan diri ke arah Ukur menyusuri sungai. Nah, karena pakaian mereka basah saat menyusuri sungai tersebut, maka pasukan Sutawijaya ini beristirahat di sebuah tempat untuk mengeringkan pakaian dan barang bawaannya, yang saat ini daerah tersebut dikenal dengan nama daerah Pamoyanan. Pamoyanan yaitu tempat pertigaan yang datang dari arah Ciawi menuju Kadipaten, belok kanan menuju Pager Ageng, itulah disebut dengan Pamoyanan. Pager Ageng dahulu kala adalah merupakan hutan belantara yang dibuka menjadi perkampungan baru pada masa Kesultanan Cirebon. Nah, berarti Kesultanan Cirebon ini memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah Pager Ageng. Salah satu tokoh dari Cirebon yang memiliki pengaruh besar terhadap wilayah Pager Ageng adalah diantaranya Muhammad Sulaiman Cokro Diwono, membangun pesantren gede di Rancakuya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren tersebut menjadi cikal bakal tumbuh berkembangnya ajaran agama Islam di wilayah Pager Ageng. Selain itu,
Di Pager Ageng terdapat daerah yang memiliki sejarah awal berdirinya Pager Ageng, yaitu di Pasir Geger Beas Kaler dan Pasir Geger Beas Kidul. Pasir Geger Beas adalah titi mangsa napaktilah sejarah perjuangan Raden Sumpena, Sukma, dan Raden Jiwawangsa menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Pager Ageng dan sekitarnya. Di tempat tersebut terdapat 2 makam yang merupakan makam kedua penyebar agama Islam tersebut. Saat ini masyarakat Kecamatan Pager Ageng mulai bergeser profesi mereka, ya dari yang awalnya mayoritas adalah petani, pekebun, dan peternak. Saat ini mulai banyak yang bergerak di bidang perdagangan, bidang jasa, maupun industri. Walaupun dalam skala kecil industrinya atau disebut dengan industri skala rumah tangga, namun hal tersebut menjadikan masyarakat di Kecamatan Pager Ageng kurang tertarik untuk membicarakan atau mempelajari situs-situs peninggalan ataupun cagar budaya yang ada di wilayahnya. Untuk menemukan tinggalan-tinggalan sejarah, ditemukan beberapa situs ataupun cagar budaya yang ada di wilayah Pager Ageng. Yang pertama adalah Pasir Arca. Pasir Arca ini adalah pergeseran nama dari Pasir Arca. Dulunya di situs ini terdapat arca berbentuk Ganesha sebanyak 3 buah. Yang satu berukuran besar dan yang 2 berukuran kecil. Seiring dengan penghancuran arca tersebut, maka nama Pasir Arca dirubah menjadi Pasir Arca. Saat ini sisa-sisa situs Pasir Arca ini masih dapat dilihat keberadaannya di wilayah Cihalisan, Desa Nangewer. Saat ini lokasinya digunakan sebagai tempat kandang peternakan ayam. Yang kedua, untuk tinggalan sejarah yang ada di Pager Ageng adalah situs Bukit Kembar, Pasir Geger Beas Kaler, dan Pasir Geger Beas Kidul yang ada di wilayah Desa Sukadana. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pasir Geger Beas ini adalah makom tempat penyebaran awal agama Islam di wilayah Pager Ageng. Yang ketiga, situs Batu Rajek yang ada di wilayah Bunar, Desa Kampung Buni Hurib, Desa Sukapada. Situs Batu Rajek ini adalah batu kolumnar setinggi 3 meter yang tersusun rapi. Tidak diketahui bagaimana terciptanya batu kolumnar ini. Untuk keberadaannya sampai saat ini masih ada. Dulu batu tersebut sering didatangi oleh penziarah dan bahkan sampai bermalam di tempat itu, namun saat ini sudah jarang orang yang melakukannya. Selanjutnya adalah makam dalam Rangga Wiraseca, yaitu seorang bupati pada zaman dahulu. Dan yang kelima adalah makam Raden Kanduruan Arga Gurnita. Arga Gurnita ini adalah seorang jagabaya di daerah Pager Ageng yang pernah berjasa dalam mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh atau orang yang ingin mengacaukan wilayah Pager Ageng.